Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinah Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Baik, yang pertama tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisa ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern yaitu: yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Kedua, psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Tokoh psikoanalitik Hansen, Stefik, Weiner 1977 menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Menurut Freud, tujuan pokok dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan kejiwaan pada umumnya. Itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Selanjutnya, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian seseorang terdiri dari 3 komponen, yakni id, ego, dan superego. Masing-masing komponen tersebut merupakan berbagai insting kebutuhan manusia yang mendasari perkembangan individu. 2 insting yang paling penting adalah insting seksual dan insting agresi yang menggerakkan manusia untuk hidup dengan prinsip pemuasan diri. Fungsi id adalah mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhannya setiap saat sepanjang hayat. Tetapi fungsi id untuk menggerakkan tersebut ternyata tidak dapat leluasa menjalankan fungsinya karena menghadapi lingkungan yang tidak dapat diterobos begitu saja. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Sedangkan fungsi ego adalah menjembatani tuntunan id dengan realitas dunia luar. Dia mengatur dan mengarahkan pembunuhan id dalam memuaskan instingnya, selalu mempertimbangkan lingkungannya. Dengan demikian, ego lebih berfungsi kepribadian, sehingga perwujudan fungsi id itu menjadi tidak tanpa arah. Dalam perkembangan lebih lanjut, tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh fungsi id dan ego saja, melainkan juga fungsi yang ketiga, yakni superego. Superego tumbuh berkat interaksi antara individu dan lingkungannya yang terdiri dari aturan, nilai moral, adat istiadat, tradisi, dan sebagainya. Dalam hal ini, fungsi superego adalah mengawasi agar tingkah laku seseorang sesuai dengan aturan, nilai moral, adat, dan istiadat yang telah meresap pada diri seseorang. Dengan demikian, superego memiliki fungsi kontrol dari dalam diri individu. Demikianlah bahwa kepribadian seseorang berpusat pada interaksi antara id, ego, dan superego, menduduki peranan perantara antara id dengan lingkungan dan antara ego dengan superego. Sedangkan peranan ego dalam menjembatani id dengan superego dapat dilihat dalam kaitannya dengan kecenderungan seseorang untuk berada pada 2 ekstrem. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Kepribadian sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. A. Ego bersifat secara realistis. B. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. C. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Yang kedua, seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi
kesinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan yang masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Adapun tujuan lain yang disampaikan oleh Nelson, terdapat 3 hal, yaitu yang pertama bebas dari impuls, yang kedua memperkuat realitas atas dasar ego, yang ketiga mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi. Dari tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling dalam psikoanalisa lebih kepada proses redukasi terhadap ego dari yang sebelumnya terus tunduk dan rasional. Baik, sekian dari hasil pemaparan video mengenai psikoanalisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.